kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Senang sekali kita bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya menyelesaikan integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi. Ya, tidak semua integral tak tentu bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus dasar integral ya. Jadi kita perlu metode lain untuk menyelesaikan integral tak tentu selain rumus dasar integral. Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah metode substitusi. Mungkin banyak yang tanya, kapan sih metode substitusi itu digunakan? Metode substitusi digunakan ketika salah satu faktor dari pengintegralan tersebut merupakan turunan dari faktor yang lain. Contohnya gini, misalkan ada soal integral dari 2x akar pangkat 41 dikurangi x kuadrat dx. Nah, perhatikan di sini, 2x itu kan turunan dari ini, 1 dikurangi x kuadrat. Mungkin ada yang bilang gini, Bu, turunannya itu kan negatif 2x. Iya, nanti bisa kita sesuaikan ya kalau masalah tanda. Cuma ini kan merupakan turunan dari ini, x kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Kalau secara rumus gini, jadi integral dari f dalam kurung gx, g aksen x dx. Perhatikan di sini g aksen x. Ini kan turunan dari gx ini ya. Salah satu faktor merupakan turunan dari faktor yang lain. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Menyelesaikannya gimana? Ini gx-nya kita misalkan dengan u. Kemudian G aksen X dx-nya kita ganti dengan du. Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menyelesaikan integral dari 3x ditambah 2 pangkat 5 dx dengan menggunakan metode substitusi. Mungkin ada yang tanya gini, bisakah integral ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus dasar integral? Jawabannya sebenarnya bisa, cuma agak ribet karena kita harus memangkatkan dulu. Pangkat 5 kan lumayan panjang ya, jadi lebih baik kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama dalam menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi itu kita misalkan dulu. Jadi ini 3x ditambah 2, ini kita misalkan dengan u. Kemudian kita turunkan. 3x itu kan turunannya 3 ya. Dan 2 turunannya 0, tidak usah ditulis. Jadi 3x ditambah 2 itu turunannya 3. Ini kok muncul du per dx dari mana? Karena turunan u terhadap x itu kita tuliskan diferensial u terhadap diferensial x. Jadi kita tulis du per dx. Ini nanti digunakan untuk apa? Untuk mengganti dx-nya ini. Supaya jadi du. Karena ini kita misalkan dengan u. du per dx sama dengan 3. Kita rubah menjadi dx sama dengan du per 3. Paham ya dari mana? Bagi yang perlu penjelasan, ya ini berarti kita kalikan silang ya. Karena 3 itu kan artinya 3 per 1. Berarti ini du kali 1 sama dengan du. Kemudian 3 kali dx itu kan sama dengan 3 dx. Nah, seperti ini. Jadi, dx adalah du dibagi
Seperti ini. Nanti kita gunakan untuk mengganti dx ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi integral 3x ditambah 2 pangkat 5 dx kita ganti dengan 3x ditambah 2-nya kita ganti dengan u, dx-nya kita ganti dengan du per 3. Perhatikan, ini ada du per 3. Du per 3 itu kan artinya sepertiga kali du ya. Jadi sepertiganya saya pisah tak taruh di depan. Jadi 1 per 3 dikali integral u pangkat 5 du. Pertiganya sudah ditaruh depan. Dilanjutkan, jadi integralnya u pangkat 5 itu kan pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi 5 ditambah 1 jadinya 6. Kemudian depannya 1 per 6. Dari mana? Depannya U nggak ada angkanya, artinya 1. Pernya, per pangkatnya ditambah 1, jadi per 6. Sepertiganya dari mana? Dari ini. Ditulis lagi. 1/6-nya dari ini. 1 per 5 tambah 1. U pangkat 6. Ditambah C. Jangan lupa ya, karena integral kita adalah integral tak tentu. 1 kali 1, 1, 3 kali 6 hasilnya 18, U pangkat 6 plus C. Sudah selesai, tinggal kita ganti U-nya. U-nya tadi permisalan kita kan 3x ditambah 2 ya. Kita ganti saja, jadi 1 per 18, 3x ditambah 2 pangkat 6 ditambah C. Paham ya? Trik dalam menyelesaikan soal integral yang bentuknya pangkat seperti ini, selain kita gunakan metode substitusi, kita bisa pakai ini, trik ini. Jadi integral ax ditambah b dalam kurung pangkat n dx itu sama dengan 1 per a-nya diambil dari angka depannya x ya, kemudian dikali n plus 1. N-nya apa? N pangkatnya. Pangkatnya ditambah 1. Kemudian dikali dalam kurung AX ditambah B. Pangkatnya ditambah 1. N plus 1. Plus C. Di mana N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Ingat ya, kemarin rumus dasar integral juga kita bahas. Karena nanti hasilnya nanti beda lagi caranya. Kalau N-nya min 1. Kemudian A dan B elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal tadi kalau kita selesaikan pakai trik ini jadinya gini. Integral dari 3x ditambah 2 pangkat 5 dx. Nah, berarti sama dengan 1 per A-nya kita ambil, A-nya 3 dikali, ini pangkatnya kan 5 ya, ditambah 1. Kemudian dikali dalam kurung 3x ditambah 2, pangkatnya 5 ditambah 1 plus C. 5 ditambah 1 kan 6, 6 kali 3, 18, yang ini pangkatnya jadi 6. Jadi hasilnya adalah 1 per 18 dikali dalam kurung 3x ditambah 2 pangkat 6 ditambah C. Contoh berikutnya, misalkan kita diminta menyelesaikan integral dari 2x akar pangkat 4 1 dikurangi x kuadrat dx dengan menggunakan metode substitusi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, integral ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi karena salah satu faktor merupakan turunan dari faktor yang lain. Ini kan 2x turunannya dari x kuadrat ya. Oke. Langkah yang kita gunakan sama, yaitu yang pertama kita misalkan dulu. Yang dimisalkan yang mana? Yang ini, 1 dikurangi x kuadrat. Ini kita misalkan dengan u. Setelah itu kita turunkan. Turunannya 1, 0. Turunannya negatif x kuadrat, berarti negatif 2x. Ini 2-nya taruh depan, pangkatnya dikurangi 1. Masih ingat ya?
Dan ini muncul du per dx karena kita menurunkan u terhadap x. Diferensial u terhadap diferensial x. Berikutnya kita kalikan silang ya. Ini jadinya negatif 2x itu kan artinya negatif 2x per 1. Nah, ini berarti du-nya kita kalikan dengan 1. Jadinya du. Sama dengan negatif 2x dikali dx, berarti kan jadinya negatif 2x dx. Karena di soal ini yang akan kita gantikan 2x dx. Berarti ini negatifnya ini kita hilangkan. Dengan cara gimana? Kedua ruas kita kalikan negatif 1. Jadinya negatif 1 kali du. Hasilnya negatif du. Negatif 1 dikali negatif 2x dx, hasilnya negatif kali negatif kan positif, jadinya 2x dx. Nah, ini sudah sama, berarti nanti 2x dx-nya kita ganti dengan negatif du. Lanjut, kemudian kita ganti ya, berarti kita punya integral dari ini 2x dx, kita ganti dengan negatif du. Negatifnya kita taruh depan, jadi negatif akar, ini 1 dikurangi x kuadrat, kita ganti dengan u. Akar pangkat 4u du. Jelas ya? 1 dikurangi x kuadratnya kita ganti u, kemudian 2x dx-nya kita ganti negatif du. Supaya penulisannya lebih mudah, negatifnya saya taruh depan. Ini negatif, belakangnya du. Akar pangkat 4u itu kan kalau berdasarkan teori bentuk akar, bentuk pangkat bentuk akar itu ya, itu kan sama dengan u pangkat 1/4. Masih ingat? Iya, kenapa? Karena ini pangkatnya kan 1. Ini 4, berarti 1/4. Jadi kita punya integral negatif u pangkat 1/4 du. Ini harusnya ada, masih ada du-nya karena masih integral, belum diintegralkan. Berikutnya, ini negatifnya ditaruh depan dan kita hitung integralnya. Berarti 1 per integral itu kan pangkatnya ditambah 1 ya. Ini pangkatnya 1/4 ditambah 1. Supaya penyebutnya sama, satunya saya rubah jadi 4/4. U pangkat 1/4 ditambah 4/4. Ditambah C, jangan lupa karena integralnya tak tentu. Jadi negatif 1 dikali 4/5. Dari mana? Karena ini 1 ditambah 4 kan 5 ya. Berarti ini artinya 1 dibagi 5/4. 1 dibagi 5/4 itu kan kalau dirubah jadi perkalian jadinya 1 dikali 4/5. Negatifnya mengikuti. Paham ya? U pangkat ini 1 ditambah 4 kan 5/4. Ditambah C. Jadinya negatif 1 dikali 4/5. Hasilnya negatif 4/5. U-nya kita ganti dengan permisalan tadi ya. Permisalannya kan 1 dikurangi x kuadrat pangkat 5/4 ditambah C. Nah, sudah selesai.
Mungkin ada yang tanya gini, Bu, ini bisa diselesaikan pakai trik tadi. Kalau soalnya seperti ini, tidak bisa ya. Jadi trik itu berlaku khusus. Jadi jangan semua dikerjakan pakai trik. Seperti ini mengerjakannya tetap pakai metode substitusi. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai menyelesaikan integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.